Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah, jumpa lagi dengan program usaha kita yakni Kabar Petang. Hari ini kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang kredibel tentu saja dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, Presiden Joko Widodo memberikan izin bagi ormas keagamaan untuk mengelola lahan tambang di Indonesia. Putusan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Aturan baru itu menyertakan pasal 83A yang memberikan kesempatan organisasi keagamaan untuk memiliki wilayah izin usaha pertambangan khusus atau WIUPK. Sesuai pasal 83A ayat 2 PP 25 tahun 2024, WIUPK merupakan wilayah bekas perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara. Apakah pemberian konsesi ini akan menimbulkan fitnah untuk ulama? Apakah izin kelola tambang bagi ormas bertentangan dengan ketentuan syariah? Lantas bagaimana pengelolaan tambang menurut syariah? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Kiai Abu Zaid dari Forum Tabayun. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Kiai? Alhamdulillah sehat. Gimana Mas Nanang? Seger kayaknya. Alhamdulillah, seger. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kiai, ini kan ada sebuah berita yang menghebohkan ya. Apakah dengan pemberian konsesi pertambangan untuk ormas ini akan semakin menegaskan kesemrawutan ya tata kelola sistem kapitalisme dan arogansi penguasa di negeri ini ya. Baik ya, Mas Nanang dan pemirsa semuanya. Jadi eh, ini aneh sebenarnya keputusan ini. Jadi memberikan konsesi tambang kepada ormas keagamaan itu sesuatu yang aneh dan lucu gitu ya. Jadi ini menegaskan bahwa sebenarnya rejim ini hanya bagi-bagi kue saja ya, kepada pihak-pihak yang membantu mendukung rejim ya, atau supaya pihak-pihak khususnya ormas keagamaan itu tetap mendukung rejim gitu ya, karena dilihat dari segi pengelolaan negara yang kapitalis sekalipun, apalagi kalau dari sudut pandang Islam ya, dari sudut pandang kapitalis sekalipun itu apa relevansinya ormas keagamaan diberikan konsesi mengelola tambang. Atau dari segi kemampuan segala macam teknis itu kan bukan bagian dari mereka ya. Jadi ormas keagamaan itu mestinya cukup disokong dengan berbagai fasilitas yang mereka butuhkan dalam kiprah di tengah masyarakat ya. Apalagi selama ini kan hibah, dana-dana hibah ini kan cukup banyak ya. Dan itu diakui sendiri oleh berbagai ormas, jadi sudah cukup banyak. Khususnya ormas-ormas yang setuju ya mendukung rejim. Kan begitu sebenarnya. Jadi semakin tidak profesional begitulah ya. Paling-paling nanti kan ormas itu akan menunjuk perusahaan lain untuk operasionalnya kan. Jadi paling nanti bagi hasil begitulah kira-kira ya. Karena itu memang bukan kemampuan ormas untuk mengelola pertambangan. Saya kira mungkin begitu ya. Memang menunjukkan semakin kacau ya segala urusan yang ada di negeri ini begitu, Mas Nana. Iya. Kiai, selain soal kerusakan lingkungan, pemberian konsesi pertambangan dikhawatirkan akan menjadi alat untuk mengambil hati ormas Islam dan tokoh-tokohnya. Ya kan barusan nyembelih kurban ya diambil hatinya mungkin. Apa seperti itu Kiai? Ya ini jelas lah ya, kalau dalam Islam itu kan
eh, apa namanya sikap ulama sebenarnya ulama-ulama terdahulu ya kepada penguasa itu kan tegas ya. Jadi jangankan kok menerima konsesi ini itu apalagi ini tambang gitu ya, yang bukan punya penguasa begitu kan, tapi itu milik umat, milik rakyat gitu kan. Nah, mereka itu untuk mendatangi penguasa saja itu nggak mau gitu ya, kecuali untuk menasihati atau amar nahi mungkar ya. Bahkan misalnya Imam Malik itu diundang oleh Harun ar-Rasyid ke istana itu nggak mau beliau ya untuk mengajari kepada apa ilmu kepada Harun ar-Rasyid khalifah gitu ya kepala negara khilafah Abbasiyah itu nggak mau beliau mengatakan ya ilmu itu didatangi bukan mendatangi ya jadi ini menunjukkan para ulama itu tidak mau mendekati penguasa kalau bukan untuk menasihati atau amar ma'ruf nahi munkar ya jadi ini seperti tadi di awal saya katakan ini bagi-bagi kue aja sebenarnya ya jadi bagi-bagi kue istilahnya stick and carrot kalau strategi Amerika gitu ya. Kalau Amerika kan stick and carrot yang apa namanya mendukung dikasih wortel ya, yang menentang dikasih apa dipukul ya, dikasih tongkat gitu kan. Ya kira-kira seperti itu hampir sama ini sebenarnya. Ya. Jadi ormas-ormas yang mendukung rejim dikasih bagian kue, yang tidak ya ditindas ya di apa dibubarkan, dipersekusi, dilarang dan seterusnya. Jadi seperti itu posisinya yang saya lihat begitu, Mas Nana. Iya, Kiai, apakah para ulama ini wajib berhati-hati dalam berinteraksi dengan penguasa? Bahkan seperti Kiai katakan tadi, mendekati penguasa saja bisa mendatangkan fitnah. Cuma ya kalau nggak didatangi ini gimana bisa nasihati gitu Kiai? Mungkin kayak gitu kan Kiai. Iya, Rasulullah SAW sendiri sudah mengingatkan ya di dalam hadis riwayat Imam Ahmad bahwa beliau bersabda halaku ummati alimun fajirun wa abidun jahilun. Bahwa binasanya umatku itu karena ada oleh dua oknum tadi itu ya, yaitu alimun fajirun, ulama tapi dia jahat ya. Yang kedua itu abidun jahilun, ahli ibadah tapi bodoh, ibadah tanpa ilmu. Tapi Rasulullah mengingatkan dari dua oknum yang menghancurkan umat itu adalah wasyarru sirori asroru ulama. Dan seburuk-buruknya kejahatan tadi yang menghancurkan umat itu adalah keburukan atau kejahatan para ulama. Karena kita melihat ya, ulama itu kan sedikit banyak pasti punya pengikut ya, punya pendukung. Kalau sekarang apa namanya? Punya follower ya. Follower. Iya. Nah, kalau dia rusak ya followernya ikut rusak gitu lah. Ya, followernya ikut rusak. Ya, kita lihat lah ya. Yang di sosial media itu kan berseliweran yang aneh-aneh sekarang itu kan. Yang ditokohkan, yang dianggap dalam tanda kutip sebagai ulama itu model apapun itu ada pengikutnya. Saya jadi juga heran. Kok bisa itu ya orang kacau-kacau begitu ada pengikutnya juga. Gitu ya. Nah, jadi ini yang menghancurkan umat itu paling buruk ya dampaknya itu adalah ulama. Ya, Rasulullah SAW sudah mengingatkan itu. Ya, bahkan ya tadi mendekati pintu-pintu penguasa itu hanya menimbulkan fitnah. Oleh karena itu tadi seperti saya tegaskan bahwa para ulama itu tidak akan mau datang ke pintu-pintu ulama, apa pintu-pintu penguasa kalau tidak ada kepentingan untuk menasihati tadi itu, untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, bahkan Imam Malik itu diundang untuk ngajar juga nggak mau beliau ke istananya Sultan atau Khalifah Harun ar-Rasyid. Beliau mengatakan ilmu yukta wala yakti. Ilmu itu didatangi bukan mendatangi. Ini untuk penguasa. Ya, bukan berarti kalau di ulama tidak mau dakwah ya. Dakwah kan mendatangi ya. Tapi ini untuk penguasa. Jadi penguasa itu jangan sampai ulama malah datang ke dia seolah-olah ilmu itu lebih rendah dari kekuasaan. Ya. Jadi kalau ulama yang mendatangi kan seolah-olah begitu kan. Maka akhirnya itu apa namanya?
Harun ar-Rasyid yang datang waktu haji terus hadir di majelisnya Imam Malik kan begitu riwayatnya. Jadi pas Imam Malik mengajar di majelis itu, Harun ar-Rasyid minta tempat ya beliau mengatakan ya kamu enggak boleh intinya begitu ya. Kurang lebihnya kamu enggak boleh minta tempat khusus ya kamu kalau belakangan ya di belakang gitu loh. Enggak boleh minta di depan. Ya meskipun beliau itu kepala negara besar ya, Khilafah Abbasiyah gitu. Nah, jadi para ulama terdahulu mengecam bahwa orang yang atau ulama khususnya yang mendatangi penguasa, mendekati penguasa di pintu-pintu kekuasaan itu sebagai sikap yang eh, menjijikkan, gitu ya, perilaku yang tidak pantas dilakukan oleh ulama, ya. Bahkan para ulama dulu menerima pemberian para penguasa aja nggak mau, meskipun itu halal, ya. Apalagi sekarang gitu kan, ya. Pengelola tambang yang tambang itu sebenarnya bukanlah hak atau milik negara, apalagi milik penguasa, pemerintah, bukan. Itu milik umum, milik kaum muslimin seluruhnya. Ya, sehingga tidak boleh diserahkan kepada swasta atau kepada sekelompok orang, ormas dan lain-lain. Begitu kurang lebih, Mas Nana. Baik, Kiai, apakah dalam kondisi sistem ekonomi yang rusak ya, saat ini para ulama justru harus hadir melakukan amar ma'ruf nahi munkar, mengoreksi penguasa, dan menyuruhkan Islam sebagai satu-satunya solusi terbaik untuk negeri. Kiai. Ya, jadi justru itulah kewajiban para ulama sekarang itu melakukan amar ma'ruf nahi munkar, ya. Bukan sekedar nasihat dan petunjuk untuk berperilaku baik, ya, sholat, zakat, ya, puasa, haji, bukan hanya sekedar tataran personal, karena penguasa ini tanggung jawabnya bukan hanya sekedar untuk beramal soleh secara pribadi, tapi untuk memperlakukan syariat Islam kepada seluruh rakyatnya. Itulah kewajiban mereka. Makanya ulama itu paling tidak kalau sekarang ya harus bersuara bahwa semua kerusakan ini karena tidak diterapkannya Islam, ya. Nah, kemudian harus menjelaskan solusinya gitu loh, ya. Jadi menurut syariat Islam itu bagaimana sih? Misalnya tadi yang kita bahas adalah tentang konsesi pengelolaan tambang batu bara gitu kan. Nah, itu kita sebagai ulama ya itu harus menjelaskan bagaimana sih syariat Islam mengatur mengelola tentang tambang khususnya ya batu bara. Meskipun teknisnya tentu ahlinya yang tahu, tapi bagaimana cara mengelolanya secara syariat kan ulama yang lebih paham kan. Nah, jadi itu harus dijelaskan ya bagaimana cara mengelolanya menurut syariat, terus untuk apa nanti hasilnya ya, untuk kesejahteraan rakyat seperti apa. Nah, inilah tugasnya para ulama sebenarnya. Jadi ulama itu justru kalau seperti sekarang ini kan kesannya kok ulama ini kok rakus gitu loh. Ya kan? Ya rakus ya. Begitu dikasih konsesi tambang malah gembira gitu ya. Ini kesempatan ya. Ya Allah ya. Ini jauh sekali dari karakter ulama yang diajarkan di dalam Islam yang dicontohkan dari Rasulullah SAW dan para sahabat Ridwanullah alaihim. Bahkan kalau ulama itu yang menasihati penguasa itu disebut dalam hadis Rasulullah SAW diantaranya riwayat Tobroni itu kan sebagai Sayyidus Syuhada, ya, pemimpinnya para orang yang mati syahid, yang beliau nyatakan bahwa yang Sayyidus Syuhada itu adalah Hamzah bin Abdul Muthalib, dan seseorang yang dia berdiri di hadapan penguasa yang jahat tadi menasihatinya, kemudian ulama itu dibunuh ya oleh penguasa itu jadikan Sayyidus Syuhada. Begitu mungkin Mas Nana. Oke, terkait kebijakan pertambangan, apa saja persoalan yang mestinya disampaikan oleh para ulama? Ya paling tidak ada 3 poin penting di sini. Yang pertama adalah eh, mengoreksi penguasa dari kebijakan yang sekarang, yaitu menyerahkan pengelolaan tambang, bahkan tambang-tambang sebesar tambang emas di Papua, ya, kemudian batu bara di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, batu bara di Sumatera Selatan, itu kan luar biasa itu ya. Itu entah berapa
ribu triliun itu kalau di total itu kekayaan itu ya. Bahkan ada yang mengatakan 200 ribu triliun kekayaan Indonesia itu tambang itu ya. Nah itu kalau di Sekarang ini kenapa rusak hancur-hancuran semua, sementara rakyat tetap miskin, tidak mendapatkan manfaat apapun dari tambang kecuali sekedar mungkin kota itu jadi rame gitu aja ya, sehingga orang bisa jualan nasi uduk misalnya. Nah, itu adalah kesalahan terbesar ya, menyerahkan tambang kepada oligarki, kepada swasta, bahkan asing. Nah, ini sekarang ormas gitu ya. Nah, itu kesalahan terbesarnya di situ yang pertama. Itu harus dikoreksi. Nah, itu dampaknya luar biasa. Ya, kerusakan lingkungan di daerah-daerah tambang itu kan sudah bukan rahasia umum lagi. Baik itu kerusakan alam maupun kerusakan masyarakat. Dampak dari tambang masyarakat jadi apa namanya di misalnya tambang di Konawe ya tambang nikel itu masyarakatnya jadi rusak karena banyak pekerja tambang di situ terus banyak apa pelacuran ya miras dan lain-lain. Ini kebijakan pertama ini yang harus dikoreksi adalah tentang bagaimana pengelolaan tambang diserahkan pada oligarki yang hanya menguntungkan segelintir orang, sementara kerusakannya ditanggung oleh seluruh masyarakat. Yang kedua, ya para ulama ini harus menyampaikan bagaimana ya Islam itu mengatur pengelolaan tambang, yaitu ringkasnya kan bahwa tambang itu milik umat, milik rakyat keseluruhan, wajib dikelola oleh negara, tidak boleh diserahkan kepada swasta ya, oligarki, ormas dan lain-lain. Maka negara yang harus mengelola langsung. Misalnya negara membuat semacam BUMN itu. Meskipun tentu berbeda dengan pengelolaan BUMN sekarang ya yang tujuannya mencari profit. Ya, kalau BUMN dalam syariat Islam itu kan mengelola tambang, ya tentu saja untung ya. Tambangnya itu untuk apa hasilnya nanti digunakan untuk kesejahteraan rakyat betul-betul gitu. Misalnya kalau tambang batu bara apakah dibagi dalam bentuk bahan bakar, briket misalnya untuk masak orang-orang tuh gratis gitu kan. Kemudian sebagian lagi misalnya untuk membiayai pendidikan, membiayai rumah sakit gratis gitu kan. Itu tidak menurut tidak bukan sesuatu yang tidak mungkin karena menurut tadi data dari mana yang saya baca ya, sekitar 200 ribu triliun ya apa namanya 200 triliun maksud saya ya 200 triliun itu kan besar sekali kan. Oh, yang dikorupsi tentang timah aja kemarin itu 300 triliun lebih ya. Ya. Nah, itu kan kalau dipakai untuk membiayai pendidikan udah gratis semua, udah ada bayar. Nggak ribut lagi urusan UKT dan lain-lain. Atau bisa saja misalnya tambang batu bara tadi briket itu dijual murah gitu kan. Nanti hasilnya dipakai untuk kebutuhan yang lain, rakyat yang lain, bukan malah dikorupsi ya. Kemudian yang ketiga, ulama itu wajib menyadarkan umat, menjelaskan kepada umat termasuk pada para penguasa yang bagian dari umat Islam itu, bahwa segala kerusakan yang terjadi sekarang ini adalah dampak tidak diterapkannya Islam secara kafah. Sebagaimana Allah sendiri sudah menegaskan ya bahwasanya dohar al-fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas liudziqahum ba'dal ladzi ya'malun allahum yarji'un. Bahwa telah nampak kerusakan di darat dan di laut itu karena fasad, kerusakan itu karena ulah-ulah tangan manusia ya. Fasad itu adalah kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. Agar manusia merasakan dari sebagian akibat apa yang telah mereka kerjakan, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Nah, ini karena maksiat. Maksiatnya dalam bentuk apa tadi? Menyerahkan tambang kepada oligarki itu maksiat. Ya, menyerahkan tambang kepada swasta sehingga mereka bisa kaya raya, rakyat tetap miskin, menanggung kerugian, kerusakan lingkungan dan lain itu adalah maksiat. Maksiatan besar. Tidak melaksanakan syariat Islam itu adalah maksiat. Nah, itu yang akan terjadi sehingga apa namanya Allah tidak memberikan keberkahan kepada negeri ini, justru memberikan siksaan yang dirasakan oleh semua uh, umat Islam dan rakyat secara keseluruhan. Begitu mungkin, Mas Nana. Terakhir, apakah dalam konsep Islam negara sebagai pelayan rakyat harus mengelola tambang demi kemaslahatan rakyat dan negara tidak punya
negara menyerahkan pengelolaan tambang kepada swasta, oligarki, ya perusahaan-perusahaan swasta dalam negeri, ormas atau kelompok manapun ya yang keuntungannya itu untuk mereka, ya kan? Apalagi asing gitu. Kalaupun negara misalnya belum punya peralatan segala macam untuk mengelola batu bara misalnya, padahal pengelolaannya simpel aja itu kan. Ya, hanya alat keruk sama pengaturan bagaimana bisa di pengangkutan segala macam kan itu aja batu bara itu kan. Teknisnya itu nggak sulit gitu. Kalau misalnya negara nggak punya nih alat berat untuk membuka tambang batu bara, itu bisa saja sebenarnya negara itu dalam menurut syariat Islam itu bisa mengontrak perusahaan yang punya peralatan dan kemampuan untuk mengelola tambang. Tapi dia hanya pekerja aja di kontrak aja. Sementara batu baranya tetap milik umat. Nggak boleh diambil sama perusahaan itu. Kayak sekarang kan, diambil milik mereka. Ya, jadi kontrak aja itu mestinya perusahaan A, B, C itu dikontrak. Misalnya setahun berapa nilai kontraknya, apa, mengeksplorasi, mengeksploitasi tambang itu ya, menggali batu bara itulah ya. Sampai misalnya dihasilkan batu bara sampai diangkut ke tempat tertentu ya. Nah, itu berapa setahun misalnya. Atau kalau nggak setahun ya setiap bulan berapa ya. Kalau ada ahli-ahli tambang itu dikontrak dibayar berapa. Nah, itu negara yang bayar. Batu bara tetap milik umat, milik umum, bukan milik negara apalagi milik swasta. Nah, seperti itu, Mas Anggi. Ya, baik. Matur nuwun Kiai, jazakumullah khair atas penjelasannya. Semoga ini membawa ilmu yang manfaat buat kita semua dan semoga Kiai sekeluarga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin Baiklah ya para Rob. pemirsa Kelapanus yang dirahmati oleh Allah. Demikianlah program kabar petang kita pada kesempatan hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyak. Semoga menjadi amal kebaikan kita di dunia maupun di akhirat nanti. Saya Nanang Setiawan undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.